Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Ada kabar gembira dari makroekonomi untuk para investor di hari Senin depan, yakni The Fed Fix akan pangkas suku bunga sesuai jadwal di September mendatang. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena kita pun akan membahas beberapa daftar saham yang berada di fase akumulasi oleh investor asing. Oke guys, ketua dari The Fed yakni Jerome Powell mengatakan di pidato terakhirnya bahwa waktunya telah tiba untuk The Fed pangkas suku bunga. Hal ini tentunya akan menjadi euforia guys ya bagi sebagian pelaku pasar, terutama untuk investor saham di IHSG. Kenapa seperti itu? Dikarenakan kita sudah melihat adanya aliran dana yang cukup besar masuk ke IHSG dan juga memborong saham-saham di IHSG. Jadi ibaratnya begini ya, ketika suku bunga ini dipangkas, maka imbal hasil obligasi negara tentunya di Amerika Serikat itu juga akan turun. Begitupun juga dengan imbal hasil obligasi di Indonesia, yang artinya dana-dana yang ada di obligasi ya guys ya, dana investor besar yang kemarin itu parkir di obligasi atau surat berharga negara, ini akan dikeluarkan, akan ditarik dan akan pindah ke investasi yang lebih beresiko. Kenapa investor besar ini berani untuk pindahkan dananya ke investasi yang lebih beresiko? Singkatnya, dengan adanya pemangkasan suku bunga sama dengan The Fed ini memberikan stimulus terhadap perekonomian agar bisa menaikkan kembali data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat dan juga menggenjot ekonomi kembali, seperti itu guys ya. Yang berarti data pengangguran pun akan selalu turun. Nah oke guys, jadi kita melihat guys ya, ada dua mandat The Fed ya yang harus dilakukan oleh The Fed. Yang pertama adalah price stability atau mengelola kestabilan harga dengan melakukan pengendalian terhadap tingkat inflasi. Lalu yang kedua adalah membuat tingkat ketenaga kerjaan yang tinggi guys ya, dimana kemarin kita melihat angka pengangguran sempat naik ya, sehingga sempat disebut sebagai tanda resesi ya guys ya. Jadi ada beberapa isu ya terkait dengan resesi tersebut ya kemarin. Nah ini pun akan dilaksanakan ya oleh The Fed, di mana pemangkasan suku bunga ini akan berakibat terhadap naiknya tingkat ketenaga kerjaan di Amerika Serikat, sehingga perekonomian diharapkan juga bisa bangkit kembali guys ya. Lalu ujar dari Goldsby ya guys ya, gubernur The Fed lainnya juga mengatakan penting bagi The Fed untuk mengawasi pasar tenaga kerja. Nah inilah mandat kedua guys ya dari The Fed, di mana The Fed juga tetap ya harus memperhatikan tingkat ketenaga kerjaan yang lebih tinggi. Lalu dari Bostik ya juga berkata bahwa The Fed ini mendukung lebih dari satu pemangkasan suku bunga, yang artinya ini akan dilakukan secara bertahap, either itu 50 BPS atau 25 BPS. Keduanya saya melihat memang ini akan menjadi soft landing ya guys ya terhadap perekonomian. Berbeda halnya jika terjadi hard landing, ya kemungkinan juga akan berimbas terhadap perekonomian, seperti itu. Nah jadi dengan adanya pemangkasan suku bunga, maka imbal hasil obligasi 10 years bond yield ini akan semakin turun guys ya, dan kemungkinan besar akan kembali menaikkan IHSG. Jadi ada korelasi guys ya antara IHSG dan juga 10 years bond yield atau imbal hasil obligasi di Amerika Serikat. Ketika imbal hasil obligasi di Amerika Serikat itu turun, maka dana asing akan kembali mengalir ke emerging market, salah satunya adalah ke IHSG. Dan sebaliknya, ketika imbal hasil obligasinya ini mengalami kenaikan spike gitu guys ya, maka ada kemungkinan investor asing akan cabut dan juga terjadi outflow. Seperti yang terjadi di sell in May kemarin guys ya, di mana harga saham juga anjlok ya, banyak saham-saham yang turun. IHSG juga ikut turun guys ya. Namun pada tanggal 20 Juni 2024, IHSG ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal kembali, dan sesuai seasonality-nya di bulan Juli bisa selalu bangkit dan akan selalu close hijau. Ya teman-teman juga bisa memperhatikan seasonality untuk tahu ya guys ya, kapan sih waktunya kita beli saham, kapan sih waktunya kita jual saham gitu guys ya. Jadi bukan timing the market, tapi di IHSG itu memang ada siklusnya, seperti itu guys ya. Dan kita tidak bisa melawan arus ya, seperti kita berenang di sungai yang deras gitu guys ya. Untuk sampai ke tujuan ya, kita tidak bisa melawan arus, kita harus mengikuti arus ya. Kapan kita harus ikut arus dan agresif, kapan kita harus menepi dulu, istirahat dulu gitu guys ya. Nah itu ada siklusnya, dan teman-teman juga harus paham ya. Meskipun di beberapa waktu perdagangan yang lalu ya sempat sideways dan juga sempat anjlok ya, dikarenakan adanya carry trade ya dari Bank of Japan yang menaikkan suku bunganya, sehingga terjadi carry trade dan
IHSG pun ini sempat turun 3,4%-an ya pada tanggal 5 Agustus 2024, tepatnya hari Senin. Banyak orang yang bilang ini adalah Black Monday ya guys ya, seperti itu. Lalu kemarin itu ada demo ya guys ya, yang protes terhadap rancangan undang-undang pilkada yang akan disahkan oleh DPR, sehingga pada tanggal 22 Agustus pada hari Kamis kemarin ya guys ya, kita melihat juga IHSG sempat turun nih 0,87% ya, tapi tidak sedalam adanya carry trade ya guys ya, di mana Nikkei Jepang juga anjlok 12%. Nah, alhamdulillahnya ya, puji syukur ya guys ya, kita melihat bahwa rancangan undang-undang pilkada ini batal disahkan oleh DPR dan aturan pilkada tetap mengikuti dari putusan Mahkamah Konstitusi, yang berarti IHSG bisa bernafas lega dan bisa terlihat ya di hari Jumat ada kenaikan 0,74% di level 7.544, dan semoga saja dengan adanya titah dari The Fed ya, dari Jerome Powell, di mana The Fed ya fix akan pangkas suku bunga, maka semoga di hari Senin bisa menjadi Senin yang euforia dan harga saham bisa naik kembali seperti itu. Lalu tingkat tingkat rupiah maksud saya, tingkat rupiah di Indonesia juga ini menjadi yang terendah ya, menjadi yang terkuat ya sejak 6 bulan ke belakang, di mana ada penguatan kembali guys ya ke level 15.400 per 1 US dollarnya. Nah, jadi ini diharapkan ya bisa membuat beberapa perusahaan yang ada di IHSG itu bisa cuan, alias perusahaan-perusahaan yang punya hutang dalam bentuk dolar itu pun akan akan terbantu lah ya oleh penguatan rupiah ini. Di mana penguatan rupiah ini terjadi dikarenakan di XY-nya juga turun ya guys ya. Di XY-nya turun ya, menjadikan rupiah kita juga ada penguatan, sehingga kita berharap ya hal ini bisa menjadi sentimen yang sangat positif untuk investor asing, sehingga investor asing mau berinvestasi di Indonesia dan menilai bahwa ekonomi Indonesia ini bisa semakin bagus lagi ke depannya untuk investasi. Jadi kita pun sudah ada datanya guys ya, saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh asing setidaknya di 2 minggu terakhir ya, karena kita pun melihat ya inflow yang menarik itu di 2 minggu terakhir, bahkan di 1 bulan terakhir pun memang inflow-nya positif ya, tapi di sini kita rangkum hanya sekitar 2 minggu terakhir. Jadi dari tanggal 12 Agustus ya sampai 23 Agustus 2024, di mana net foreign buy-nya ini selalu mengalami peningkatan ya guys ya. Jadi inflow asingnya selalu meningkat. Hal ini wajar ya, dikarenakan memang investor asing ini suka curi start. Saham-saham yang masih sideways biasanya diakumulasi oleh investor asing secara perlahan, sehingga tidak ada spike ya. Meskipun ada spike, itu biasanya juga akan turun lagi. Jadi ketika harga saham itu sedang sideways berada di bawah gitu guys ya, ada indikasi sebenarnya bahwa perusahaan tersebut sedang diakumulasi. Apalagi sahamnya naiknya perlahan, wah itu udah barang pasti ya guys ya, udah tentu hal tersebut adanya akumulasi dari investor asing. Dari tanggal 12-13 ya guys ya, kita melihat akumulasi inflow dari investor asing sekitar 480 miliaran guys ya. Lalu tanggal 14-nya naik menjadi 577 miliar, tanggal 15 juga naik lagi menjadi 628 miliar, dan tanggal 16-nya di angka 770 miliaran. Meskipun tanggal 19 ada penurunan kembali ya di angka 599 miliar saja. Namun tanggal 20-nya mulai naik kembali guys, mencapai 1,6 triliun. Tanggal 21 inflow-nya ya, net foreign buy-nya 1,8 triliun. Lalu tanggal 22 ada sedikit slowdown ya guys ya, 1,26 triliun. Ini di hari Kamis kemarin ya, ketika terjadi demo ya di gedung DPR seperti itu, yang katanya sih bakal seperti ekonomi tahun 1998 ya, akan terjadi demo seperti tahun 1998. Padahal banyak orang yang lupa gitu guys ya, bahwa hari ini ekonominya itu masih baik-baik saja. Meskipun memang kita akui banyak yang terkena layoff, banyak yang terkena PHK ya guys ya, namun ekonomi Indonesia per hari ini jauh ya seperti di tahun 1998 dulu gitu ya. Jadi memang tidak terlalu lama ya, pada tanggal 22 kemarin, tepatnya di hari Kamis. Namun setelah adanya keputusan bahwa rancangan undang-undang pilkada ya yang akan disahkan oleh DPR itu tidak jadi disahkan, maka hari Jumat tanggal 23 Agustus inflow-nya kembali besar, bahkan lebih besar ya dibandingkan beberapa hari terakhir, sekitar 2,9 triliunan. Ini bisa kita katakan sebagai inflow yang besar ya dari foreign flow-nya seperti itu. Nah, lalu saham apa saja sih yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing dari tanggal 12 sampai 23 Agustus
Agustus 2024 guys ya. Ada saham BBRI yang terkena inflow 2,3 triliun, lalu ada BBCA 1,6 triliun, Bank Mandiri 1,4 triliun, Astra International 508 miliar, BBNI 342 miliar, dan Telkom 330 miliar. Dari 6 saham yang kita sebutkan tadi, menurut teman-teman mana nih yang masih menarik untuk dibeli? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Langsung saja menurut saya pribadi ya guys ya, yang masih cocok, yang masih bagus, yang masih punya upside gitu ya. Semua saham sebenarnya punya peluang ya untuk all time high ya, dan kita tidak akan tahu nih all time high-nya akan berhenti di mana. Karena kalau misalkan sudah all time high, the sky is only limit. Ya, jadi tidak ada batasannya. Dia mau naik sampai berapapun ya terserah yang akumulasi. Ya, BBCA mau naik ke 15.000 bisa ya. Bank Mandiri mau naik ke 10.000 lagi bisa gitu kan. Astra International mau ke 10.000 juga bisa. Nah, cuman tugasnya kita adalah buy and hold saham-saham bagus ketika masih memiliki upside yang masih lebar gitu ya, alias harganya ini belum naik terlalu tinggi. Ya, kalau misalkan menurut saya pribadi yang masih menarik adalah BBRI ya guys ya. Lalu ada Astra International, BBNI, dan juga Telkom. Untuk Bank Mandiri dan BBCA ya saya akui ini sudah naik tinggi, tapi memang kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, masih ada potensi BBCA dan Bank Mandiri akan kembali all time high. Dan ketika sudah all time high tidak ada limitasi, tidak ada batasan di mana asing akan akumulasi secara terus-menerus. Dan markup harga sampai berapa sih? Apakah BCA bisa tembus 15.000? Apakah Bank Mandiri bisa tembus lagi 10.000? Tidak ada yang tahu ya guys ya, kecuali market makernya itu sendiri. Lalu kalau misalnya kita perhatikan juga di periode yang sama, ternyata ada net foreign sale ya di saham Tepia 137 miliar, lalu Unilever 90 miliar, MBMA, TOWR, TSPC, dan juga Brand ya guys ya. Memang saham-saham ini kalau misalnya kita lihat ya, beberapa sudah ada yang naik tinggi. Seperti saham Tepia yang sudah naik tinggi, lalu ada Brand, TSPC gitu guys ya. Dimana ketika sudah naik tinggi, wajar ya untuk investor asing ini mau merealisasikan profitnya, mau melakukan take profit, itu wajar ya guys ya. Dan mereka biasanya akan pindahkan ke saham lain yang likuiditasnya besar dan juga harganya masih belum naik banyak. Ingat guys, investor asing ini membutuhkan likuiditas yang besar karena dananya juga besar, dana asingnya juga besar, sehingga membutuhkan likuiditas yang besar gitu ya. Alias tidak mungkin investor asing ini main-main di saham-saham gorengan gitu kan. Tapi bisa aja ya, meskipun dananya yang akan dimasukkan tidak besar juga gitu guys. Jadi akan tetap sesuai porsinya. Nah, jadi kenapa sih kita selalu bahas money flow? Karena money flow ini adalah sebuah data yang anti dimanipulasi. Kalau misalkan asing borong 700 miliar, yang tercatat adalah 700 miliar. Kalau asing borong 2,9 triliun, 10 triliun sekalipun yang akan tercatat adalah ya segitu. Gitu guys ya, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan datanya. Maka hal ini kita melihat data ini adalah sebagai kunci ya guys ya, untuk melihat kemana sih arah marketnya ya. Jadi acuan lah kemana sih arah market ini akan bergerak. Apakah marketnya sedang dalam kondisi bagus, sedang dalam kondisi yang diborong, atau sebaliknya nih ya, saham-saham Indonesia sedang dibuang lagi ya. Kita berkacalah kemarin ya terhadap sell in May kemarin ya guys ya, di mana terjadi outflow terus menerus. Nah, itu kan sebagai pertanda, itu kan sebagai acuan bahwa oh, harga saham akan turun nih. Dan ternyata benar gitu guys ya, di sell in May ketika terjadi outflow, maka itu adalah pertanda ya, satu pertanda bahwa saham itu akan turun ya, terutama untuk saham-saham big banks gitu ya, untuk saham-saham big caps gitu ya. Selama masih terjadi outflow ya teman-teman, itu waktunya jual. Dan nanti kapan beli lagi? Beli lagi ketika sudah berbalik dari distribusi menjadi akumulasi, seperti itu. Jadi hal ini ya memang kita lihat berdasarkan supply and demand yang bisa kita konfirmasi lewat money flow-nya. Jadi di saham itu kan ya seperti semua orang tahu gitu ya, ada supply, ada demand gitu ya. Ketika supply lebih besar daripada demand, apa yang akan terjadi? Ketika demand-nya lebih besar daripada supply-nya, apa yang akan terjadi? Nah, kita konfirmasi hal tersebut itu paling mudah adalah lewat money flow. Meskipun ya tetap di data ini juga pastinya akan ada gocekan-gocekan, tapi sebenarnya kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda, digabungkan dengan makroekonomi dan juga mikroekonomi, seperti itu.
Oke guys, untuk saham-saham perbankan ya, tadi kita lihat BBRI, BBCA, Bank Mandiri, dan juga BBNI ternyata masih ada inflow yang cukup besar, apalagi saham BBRI yang kemarin juga turunnya paling dalam. Untuk BBRI hari Jumat kemarin itu masih ada kenaikan 1,98% di level 5.150, dan juga ada saham BBNI yang hari Jumat kemarin itu naik ya 3,32% ke level 5.450 setelah laporan kinerja kuartal 2-nya ternyata bagus ya, secara year on year itu ada kenaikan. Nah, hal ini yang diapresiasi oleh investor besar sehingga terjadi kenaikan 3,32% di level 5.450. Lalu gimana nih dengan saham Telkom dan juga Astra International ya guys ya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mengacu terhadap dividen investing ya, maka buy on weakness, beli di bottom saham Astra International ini akan sangat menarik ya dari sisi dividen yield yang bisa teman-teman dapatkan dari perusahaan Astra International. Ya, ketika teman-teman berinvestasi dengan metode dividen investing, tentu yang menjadi titik beratnya adalah terhadap dividennya. Nah, di sini kita proyeksikan dividennya guys ya, dengan estimasi full year EPS di 783, dividen payout ratio 62 sampai 89% dari laba bersih bisa dibagikan guys ya sebagai dividen. Maka dividen yang bisa dibagikan oleh Astra International adalah 485 sampai 696 rupiah per saham dengan estimasi yield ya di harga saat ini 9,5 sampai 13,6%. Di harga saat ini di 5.100 ya, tergantung DPR-nya nanti. Kalau DPR-nya 62%, maka dividen yield yang bisa teman-teman dapatkan adalah 9,5%. Kalau DPR-nya 89% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen, maka di harga saat ini ketika teman-teman beli, teman-teman akan bisa mendapatkan potensi dividen 13,6% guys ya. Dan jangan lupa di bulan Oktober itu akan bagi dividen interim. Jadi ya seharusnya kalau misal teman-teman sudah ingin mendapatkan dividen di bulan Oktober nanti, ya belinya di waktu-waktu ini gitu guys ya. Atau ya kemarin teman-teman yang sudah ambil juga ya silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya, bagaimana rasanya jadi holder Astra International yang bisa punya harga di harga bawah. Karena Astra International ya, kalau misal kita lihat kenaikan harganya sudah di angka 18%-an. Sudah naik 18% guys ya untuk Astra International dari harga terendahnya di 4.290 sampai di 5.100. Tentu saja 18% secara matematika lebih besar daripada imbal hasil dividen yield 13,6%. Lalu gimana Kak? Ya itulah siklus ya guys ya. Itulah yang kita namakan siklus. Ada siklus kita waktunya beli, ada siklus kita waktunya jual gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan capital gain dari Astra International ya 18% plus upside ya 37% sampai level 7.000, bahkan jika Astra International mau naik lagi ke 8.000 pun itu masih bisa. Itu masih possible ya, tergantung investor asingnya nanti. Ya, tapi kita melihat upside yang tinggi dari Astra International ya guys ya. Ini bisa membuat bahwa investasi kita itu lebih cepat untung. Ya ingat guys, lebih cepat untung ya dibandingkan kita hanya berharap dividen gitu ya. Maksudnya gimana Kak? Seperti ini guys maksudnya. Teman-teman misalkan dapat dividen ya dari Astra International 13,6% di tahun depan gitu ya, di ya bulan Mei Juni mungkin ya. Di bulan Mei Juni teman-teman dapat ya di pertengahan tahun sekitar 13%. Jadi ketika teman-teman per tanggal 26 Agustus ya, hari Senin depan itu sudah dapat capital gain 18%, artinya teman-teman menghemat waktu untuk hold Astra International ya guys ya. Untuk hold Astra International dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan, hanya teman-teman hold ya misalkan dalam 3 bulan saja gitu kan. Nah, ini menghemat waktu. Tapi kalau misalkan kita mendasari ya terhadap analisa teknikalnya, maka Astra International masih memiliki upside 37,33%. Jadi jika teman-teman buy on weakness di 4.290 lalu hold sampai 7.000, itu artinya teman-teman bisa dapat capital gain yang sangat besar ya guys ya, di atas 45%, ya sekitar 3 kali lipat lah dari jumlah dividen yang bisa teman-teman terima dari Astra International. Itulah fungsinya kita tahu siklus. Itulah fungsinya kita tahu kapan harus masuk, kapan kita harus take profit, seperti itu. Kalau sudah take profit gimana Kak? Ya cari saham lain yang fundamentalnya bagus, yang punya prospek yang bagus untuk bisa naik lagi, seperti itu ya. Di investasi saham kita harus fleksibel, jangan fanatik juga gitu guys ya.
Selanjutnya untuk Telkom, ya kita pun sudah proyeksikan dividennya, di mana estimasi full year EPS di Rp237 per saham dengan dividen payout ratio 59-80% dari laba bersih bisa dibagikan sebagai dividen. Dengan potensi dividen Rp139-189 per saham, maka potensi dividen yieldnya 4,8-6,5%. Nah, seperti yang tadi saya katakan, Telkom ini cukup menarik ya karena baru naik sekitar ya 7,9% ya. Apalagi kemarin kan turun lagi nih. Kalau misal kita paskan ya dengan average saat ini ya, ini baru naik 6,9 ya, sekitar 7%-an guys. Baru naik 7% loh. Berbeda dengan Astra International yang sudah naik 18%. Telkom ini baru naik sekitar 7%. Dan 7% ini kalau misalkan teman-teman take profit, ini juga setara ya guys ya dengan dividen yieldnya dari Telkom sekitar 6,5%, bahkan sedikit lebih tinggi. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa potensial upside dari saham Telkom itu bisa mencapai 43,90%, at least setidaknya sampai di 4.240. Apakah Telkom bisa naik lebih tinggi lagi? Bisa. Ya, sangat bisa ya guys ya. Kalau misal teman-teman flashback ya atau menggunakan menggunakan monthly chart gitu guys ya, bahwa Telkom ini bahkan bisa naik sampai 4.500. Ya, mungkin ya guys ya di 2025 Telkomnya bisa naik sampai 4.500 seperti itu ya. Mungkin bisa naik 50% lebih. Nah, jadi kembali lagi guys ya, kalau misalkan teman-teman bertanya kepada Pak Loh Keng Hong, apakah Pak Loh Keng Hong itu lebih suka capital gain atau dividen? Jawaban beliau sudah jelas. Beliau lebih suka capital gain dibandingkan dividen. Tapi dalam jangka waktu beliau menunggu harga saham itu naik ke langit gitu guys ya. Bisa all time high, bisa naik ya, bisa mahal valuasinya, beliau tetap akan menerima dividen. Itu terbukti ya dari beberapa saham yang beliau investasi. Ada saham ABM Investama yang rutin bagi dividen ya, ABMM, lalu ada BNGA yang juga rutin bagi dividen, NISP juga sama rutin bagi dividen. Ya, itu saham-saham yang beliau juga investasikan ya. Lalu ada GJTL yang beliau juga sempat CLBK gitu guys ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat dinamika pasar itu menarik ya guys ya. Oh, investor ini cuan dari ini, oh investor ini cuan dari ini. Apa katalis mereka itu apa gitu kan? Bagaimana sih caranya mereka punya keyakinan yang besar ya terhadap saham yang mereka pegang? Kalau saya pribadi, keyakinan yang saya pegang saat ini adalah dari money flow, dan harga saham yang masih di bawah itu berarti potensi cuannya paling lebar. Yang penting kita buy and hold, karena investasi itu adalah buy and hold aset ya, sebenarnya seperti itu. Buy di harga yang rendah, buy di harga yang tepat gitu ya, lalu kita hold, lalu nanti kita ada fasenya jualan seperti itu ya. Jual kapan Kak? Jualnya nanti ya pada saat sudah cuan besar ya guys ya di saham-saham big caps, karena kalau misalkan dananya sudah besar ya pasti teman-teman akan mencari saham big caps gitu ya, untuk ya ketenangan lah ya, apalagi sahamnya rutin bagi dividen, wah itu pasti tenang banget lah untuk kita buy and hold di saham ya, untuk berinvestasi di saham seperti itu. Oke guys, jadi menurut teman-teman saham mana nih yang paling menarik guys ya dari saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing? Apakah BBRI, BBCA, Bank Mandiri, Astra International, BBNI, atau saham Telkom? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.